Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong atau menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan pertolongan. Shadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah, khutbah sudah kita mulai dengan memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu dengan membaca hamdalah, berselawat kepada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diiringi dengan nasihat taqwa dengan membacakan usikum wa iyaya bittaqullah. Itu sudah cukup memenuhi daripada rukun dan syaratnya sah khutbah Jumat. Dan sudah kita bacakan juga sebagai syarat sahnya khutbah Jumat adalah membacakan daripada sebuah ayat Al-Qur'anul Karim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Ma'un yang kita bacakan tadi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hampir di setiap saat imam membacakan daripada surat Al-Ma'un tersebut. Kalau dibahas satu per ayat, tentu cukup luas pengertiannya dan pemahamannya. Dalam kesempatan ini yang cukup singkat ini, kita tidak akan membahas secara keseluruhan, tapi kita akan membahas khusus peringatan mengenai salat. Apa yang menjadi pokok pikiran di dalam ayat tersebut mengenai salat? Kata Allah, celakalah orang yang salat. Orang yang salat bisa celaka. Kenapa? Karena tidak khusyuk di dalam salatnya. Ayat ini bagi orang-orang yang tidak memahami Islam, apalagi yang tidak beragama, dijadikan bahwa orang salat aja celaka, lebih baik kita tidak salat katanya. Ini adalah kalau kita membaca daripada ayat Al-Quran sepotong-sepotong.
atau tidak sempurna kita membacakan dalam satu paragraf, satu pengertian daripada ayat Al-Quran, maka pengertiannya akan jadi berubah. Untuk itu marilah sama-sama kita memahami secara keseluruhan daripada ayat per ayat atau daripada satu pokok bahasan di dalam Al-Quran, agar kita tidak keliru memahami daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salat merupakan tiang agama di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tidak semata-mata mengajarkan salat atau hal-hal yang lain, kegiatan ibadah lainnya. Namun yang terpenting Allah utus kepada kita adalah untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Artinya, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Rasul, akhlak manusia sudah ada, tetapi belum sempurna. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun akhlak sesama manusia. Seperti akhlak kepada Allah, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, masih banyak yang menyembah berhala, dan ada juga yang sudah mengikuti daripada ajaran Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Namun semuanya belum sempurna sesempurna sekarang ini, maka diutuslah Rasulullah untuk menyempurnakan berakhlak kepada Sang Khalik. Begitu juga kepada manusia, belum lagi sempurna. Para wanita-wanita di zaman jahiliyah tidak ada harganya. Bahkan wanita-wanita dapat diperjualbelikan sebagai barang dagangan. Dan juga manusia yang rendah derajatnya dapat diperjualbelikan. Ini adalah akhlak yang tercela di masa sebelum Rasulullah. Hal-hal yang seperti inilah disempurnakan kembali oleh Rasulullah. Mana yang tidak baik, maka Allah tuntun melalui Al-Quranul Karim agar akhlak tersebut menjadi sempurna. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, seakan-akan utama yang kita laksanakan setelah puasa Ramadan di siang hari adalah mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan mengisinya dengan salat tarawih. Artinya hal yang kedua adalah kita melaksanakan salat di bulan-bulan Ramadan. Terkadang salat tersebut ada yang membawa perubahan kepada diri kita, tetapi ada juga salat tersebut yang tidak membawa apa-apa pengaruh kepada kepribadian kita. Hal ini tentu tergantung kepada kita dalam melaksanakan salat, tergantung kekhusyukan kita dalam melaksanakan salat. Khusyuk dalam arti secara menyeluruh, khusyuk di dalam bacaannya, khusyuk di dalam pelaksanaannya, dan khusyuk di dalam pengertian salat yang kita laksanakan akan membawa perubahan kepada kepribadian kita. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam ayat lain di dalam surat Al-Ankabut atau surat yang ke-29 ayat 45, ini juga sudah sering kita dengar, bahwa salah satu tujuan salat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar di dalam diri kita terlebih dahulu. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Namun juga terkadang perbuatan keji dan mungkar yang ada di dalam diri kita tidak ada berubah, baik sebelum salat maupun setelah salat. Apakah salat yang kita laksanakan itu salah? Tentu tidak. Salat yang kita laksanakan benar secara syar'i, cukup syarat dan rukunnya dinyatakan dalam hukum fikih, salatnya sah. Namun tidak membawa perubahan kepribadian kita, itu adalah hal yang sangat penting dan pokok juga, sehingga setiap kita selesai salat membawa kepribadian yang mulia. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kalau hanya salat dikerjakan sebatas ritual rutinitas saja atau sekedar sebatas menggugurkan kewajiban saja, tentulah tidak berdampak jauh terhadap kepribadian yang lebih baik. Dia salat tapi Allah yang dinomorduakan. Dia salat tapi masih menganiaya diri sendiri dengan tidak bersikap jujur terhadap diri sendiri. Dia salat dengan sujud dan ruku, namun keangkuhan dan kesombongan masih dia sandang. Dan dia salat, kepungahan diri masih dia pertontonkan di hadapan orang banyak. Jelas bertolak belakang apa yang dia laksanakan di dalam salat. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari coba kita renungkan satu hal di dalam salat pada khutbah yang singkat ini. Sewaktu kita akan memulai salat, mendengar azan, maka diri pribadi kita sudah siap untuk menyembah Sang Khalik yang menciptakan kita. Artinya apa? Diri kita sudah tidak ada apa-apanya lagi di hadapan Allah. Kita mendengarkan salat, mendengarkan azan untuk salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazin. Maka kita sudah camkan di dalam diri kita segala sesuatu yang kita kerjakan tadi, dan apa yang ada di hadapan kita, bahkan diri kita sendiri pun kecil semuanya di hadapan Allah. Allah yang kita nomor satukan untuk kita berangkat menuju tempat ibadah atau tempat salat. Apakah itu di masjid, di musola? Kalau kita berhalangan, kita salat sendiri di rumah, maka hal demikian sudah menjadi suatu penghayatan bagi kita. Salat adalah yang kita nomor satukan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita memasuki daripada salat dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu pun kita sudah menyatakan diri kita kecil di hadapan Allah. Sedikit pun kita tidak mempunyai kesombongan, keangkuhan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, semulia apapun tahta yang kita punyai, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena kita sudah menyatakan, mengangkat tangan dengan jari yang 10, dengan kepala yang tegak menghadap kepada Allah, menyatakan bahwa Engkau ya Allah yang Maha Besar, tidak ada lagi yang besar selain Engkau. Saya kecil di hadapan-Mu, saya ini hamba-Mu ya Allah. Maka kita tunduk hati kita kepada Allah. Begitu seterusnya kita laksanakan sampai kita ruku, sujud, duduk, yang diisi dengan kalimat-kalimat berdoa kepada Allah dan pujian-pujian kepada Allah untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Di waktu sujud, semua yang kita muliakan, isi kepala kita yang kita muliakan sama rendahnya dengan ujung kaki kita. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita angkuhkan di hadapan Allah sudah tidak ada lagi. Seolah-olah diri kita, jiwa kita melayang, tidak ada artinya di hadapan Allah, seperti sebekas debu yang tidak ada artinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah yang perlu kita terus hayati setiap kita memulai salat, setiap kita melaksanakan ibadah salat.
kita laksanakan dengan khusyuk, walaupun kita belum paham keseluruhan daripada arti-arti bacaan salat, tapi camkan di dalam hati kita bahwa kita yang lemah ini menyembah Allah Subhanahu wa taala yang serba maha. Terkadang Abu Bakar As-Siddiq gemetar kalau dia sudah menjadi imam di dalam salat. Pernah ditanya, "Kenapa engkau gemetar? Kenapa engkau menangis?" Maka Abu Bakar menjawab, "Siapa yang tidak gemetar menghadapi Allah yang serba maha?" Kalau kita berhadapan dengan gubernur, dengan para pejabat tinggi negara, dengan presiden, kita pun begitu gemetar hati kita. Apalagi kalau kita berhadapan dengan yang serba maha, yang serba menguasai segala sesuatunya, yang di tangannya segala sesuatu kekuasaan dikuasainya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bertambah gemetarlah hati kita dalam melaksanakan salat. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mari kita laksanakan salat dengan khusyuk. Kita menyembah Allah seolah Allah melihat kita, dan dengan demikian kita akan merasakan khusyuk di dalam salat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada diri saya pribadi, dengan kesimpulan setiap salat kita harus ada perubahan jiwa dan diri kita. Jangan lagi kita berbuat keji di dalam diri kita sendiri, apalagi di luar diri kita sendiri, seperti keluarga kita, anak, istri, orang-orang terdekat kita. Jangan lagi kita berbuat keji dengan berkata-kata yang tidak baik. Mari kita sampaikan hal-hal yang benar dengan secara lembut. Demikian saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la